Selamat datang di Gavin 22 Channel. Detak Jantung Cinta Kita, Bab 7. Tidak terduga. Setelah beberapa kali keluar masuk ruangan, tibalah di kamar terakhir VIP nomor 1 karena dokter tersebut Winda sampai di tempat kerja kurang dari 15 menit sebelum waktu pergantian jam kerja. Pagi ini dokter penyakit dalam visit lebih awal dari biasanya. Winda diminta kepala perawat ruangan untuk mendampingi dokter dan asistennya berkeliling ke ruangan pasien. Winda menarik nafas dalam ketika melewati pintu, menata tiap balok. Kesabaran dalam hatinya. Memilih memulai memeriksa dari kamar paling ujung. Dalam hati Winda sudah mulai menggerutu sebab suasana paginya yang cerah akan segera berubah mendung setelah melihat tatapan jahil dari pasien kamar tersebut. Semoga saja pasien jahil ini tidak mengganggunya lagi. Semoga dia tidak berbuat aneh-aneh di depan dokter ini. Semoga hariku akan baik-baik saja. Ya semoga saja. Winda hanya bisa terus berharap. Selamat pagi Tuan Yahya, sapa ramah asisten dokter kepada pasien kamar 1 VIP. Seketika Winda mengangkat kepala dan pandangannya buru-buru ia tujukan ke wajah pasien yang sedang tidur di bed pasien. Alangkah terkejutnya Winda, rupanya ruangan itu telah tergantikan dengan pasien lain. Lega rasanya tidak akan ada lagi yang jahil padanya. Namun di dalam lubuk hatinya yang terdalam ada sedikit ruang kosong dengan perasaan yang aneh di sana. Ah, perasaan macam apa ini? Jangan macam-macam deh. Winda mengutuki pikirannya sendiri yang mulai melenceng dari keinginannya. Winda segera sadarkan diri. Dia kembali menyimak dan mencatat setiap hasil pemeriksaan dokter. Begitu visit dokter selesai Winda kembali melanjutkan tugasnya. Jam makan siang tiba. Winda memilih untuk pergi makan di kantin saat giliran istirahatnya tiba. Bagi orang yang bekerja di dunia medis, sebenarnya tidak ada jam istirahat khusus. Mereka biasanya makan atau istirahat di sela waktu senggang mereka. Sebab pekerjaan di dunia medis tidak menentu. Bisa saja tiba-tiba banyak pasien dalam satu waktu. Entah itu karena terjadi kecelakaan massal, keracunan skala besar dan lain-lain. Winda sudah membuat janji makan bersama sahabatnya yaitu Intan dari bagian farmasi. Sahabatnya itu sudah duduk di salah satu meja kantin dan sudah memesankannya makanan karena waktu istirahat yang singkat bagi para perawat. Hai, sudah lama? Tanya Winda. Enggak lah, baru 5 jam. Hahaha, kata Intan membalas dengan canda. Sahabatnya itu memang suka bercanda jadi Winda harus pintar menganalisa tentang kebenaran ucapan sahabatnya. Ari mana? Kamu nggak sekalian ajak dia? Tanya Intan. Nggak, jawab Winda asal. Intan sedikit mengangkat alisnya sambil melirik sahabatnya. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Winda nampak tak berselera jadi dia mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih menunggu Winda yang menceritakannya terlebih dahulu. Biasa, sensitifnya lagi kambuh, Winda terasa kalau sahabatnya itu penasaran. Ya Winda memang terbuka dalam segala hal. Dengan Intan, bukan dia sudah cerita sendiri. Intan terkekeh dalam hati. Kemarin aku membahas kegalauanku lagi. Aku bilang padanya kalau Bunda masih tetap tidak setuju dengan hubungan kami. Yang beda kepercayaan. Kata Winda melanjutkan. Oh tentang itu. Balas Intan datar. Ari bilang butuh waktu sendiri untuk beberapa saat. Sejak itu dia sama sekali tidak menghubungiku. Tapi ada yang aneh. Sejak saat itu juga, ada beberapa paket yang terus datang untukku dan itu sempat membuatku senang. Jelas Winda sambil tersenyum. Itu mungkin siasat Ari saja untuk membuatmu luluh lagi, ucap Intan santai sambil mengunyah makanannya. Tapi nggak ada nama pengirimnya. Tiba-tiba Intan tersedak. Dia langsung menatap Winda. Oh ya, semoga itu dari seseorang yang benar-benar baik untukmu. Mata Intan berbinar-binar untuk sahabatnya itu. Ih, apaan sih? Winda tersenyum malu.
seakan berharap hal yang sama. Di ujung bawah suratnya, si pengirim menuliskan kalimat, "Maaf untuk salah yang pernah aku lakukan." Gitu, tambah Winda. "Ah, malaslah dengar kalau itu dari Ari. Buang saja," ucap Intan sambil manyun dan melanjutkan makannya. Intan sebenarnya tidak suka sahabatnya berpacaran dengan Ari, bukan hanya karena kepercayaannya yang berbeda. Namun dia juga menangkap sinyal yang kurang baik tentang pria itu. Menurut Intan, Ari hanya baik untuk orang yang dia suka, tapi untuk lingkungan sekitar kehidupan ceweknya, dia tidak pernah peduli. Seakan Ari hanya memonopoli Winda untuk dirinya sendiri. Bagaimana Intan tidak berpikir seperti itu semenjak Winda berpacaran dengan Ari? 2 tahun lalu, dia tidak pernah ada waktu berdua dengan sahabatnya itu. Winda tahu persis jika sahabatnya itu kurang suka dengan pacarnya. Tapi Intan sahabat yang baik untuknya, sahabat terbaik bahkan. Intan tidak pernah menyuruhnya untuk putus dengan Ari. Sahabatnya itu begitu menghargai dan mendukung setiap keputusan yang diambil Winda. Ya, mereka bersahabat sejak duduk di sekolah menengah pertama. Tapi untuk hal pribadi, mereka tidak turut campur jika tidak diminta. 10 menit berlalu mereka beranjak pergi karena telah selesai makan. Saat mereka berbalik ke arah pintu keluar kantin, Winda melihat Ari makan bersama beberapa perawat wanita di meja pojok kantin. Kedua mata mereka saling bertemu untuk beberapa detik, tapi kemudian Ari berpaling seperti tidak peduli. Baru selangkah Winda hendak mendekat ke arah Ari, Intan memegang lengan menahan Winda untuk niatnya itu. Intan menuju ke arah jam di tangannya, menyadarkan Winda untuk segera kembali bekerja. Di meja pojok kantin, dalam hati Ari sangat yakin Winda akan menghampirinya. Namun, seketika keyakinannya itu runtuh, dia sedikit kecewa sekarang Winda mulai susah dikendalikan olehnya. Ari merasa siasatnya sekarang sudah tidak mempan. Ari mulai berpikir mencari cara agar Winda kembali sebagai boneka yang menuruti setiap keinginannya, namun dia tidak ingin terlihat mengemis-ngemis cinta. Gengsi Ari memang setinggi gunung. Ruang perawat VIP. Winda kembali ke ruangan setelah selesai makan. Beberapa perawat sibuk membuat dokumentasi keperawatan, entry data, dan ada juga yang ngemil sambil bergosip. Perawat Risa, wanita sok cantik dan biang gosip itu, sedang menceritakan pasien kamar VIP nomor 1. Bukan pasien yang baru datang tapi pasien lama, yaitu Tuan Louis. Dia bercerita begitu mengagumi pasien tersebut, bahkan membenarkan gosip yang ada bahwa dialah perawat yang disukai Tuan Louis. Bukan sengaja Winda ingin mendengarkan gosip, tapi dia sedang menyiapkan obat injeksi di meja persis sebelah perawat Risa yang lagi bergosip dengan salah satu perawat. Mereka berbicara sambil sesekali berbisik dan tertawa kecil. Telinga Winda yang tidak biasanya digunakannya untuk mendengarkan orang bergosip diselamatkan oleh seorang perawat yang tiba-tiba mencolek pundaknya. "Nda, kamu dipanggil kepala perawat tuh di ruangannya," kata salah seorang perawat. "Ya, aku ke sana." "Terima kasih," jawab Winda. Winda menuju ke ruang kepala perawat. Dia mengetuk pintu dan memberi salam sebelum diizinkan masuk. Winda masuk setelah disuruh orang yang di dalam dan dipersilakan duduk. Dalam hati Winda merasa was-was. Coba mengingat-ingat apa dia telah melakukan kesalahan. Kepala perawat terkenal sebagai orang yang berdisiplin tinggi, tegas, dan tidak suka dibantah. Tapi aslinya baik hati. "Santai saja, tidak usah tegang," ucap kepala perawat mencairkan suasana. Iya, Bu," jawab Winda kaku. "Winda, saya memanggil kamu ke sini untuk menyampaikan sesuatu. Mulai besok kamu tidak perlu datang ke bangsal VIP lagi," ucap kepala perawat dengan tegas. "Kenapa? Kenapa aku tidak boleh ke bangsal VIP lagi? Apa aku telah berbuat kesalahan? Astaga, tapi kesalahan apa yang telah aku perbuat?" pikir Winda dalam hati.
Apakah ini ada hubungannya dengan pasien jahil itu? Batin Winda. Karena kepala perawat sengaja menggantung ucapannya. Apa yang mau disampaikan oleh kepala perawat? Jangan-jangan detak jantung cinta kita. Bab 8. TIDK terduga, bagian 2. Santai saja. Tidak usah tegang, ucap kepala perawat mencairkan suasana. Nah Winda, saya memanggil kamu ke sini untuk menyampaikan. Mulai besok kamu tidak perlu datang ke bangsal VIP lagi, ucap kepala perawat dengan tegas. Karena kamu ditugaskan untuk home care seseorang yang penting dan ini atas permintaan direktur rumah sakit, katanya. Berhenti sesaat untuk melihat respon perawat Winda. Saya rasa kamu akan mampu menyelesaikan tugas ini. Karena dulu kamu pernah melaksanakan tugas yang sama. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Tanya kepala perawat di ujung kalimatnya. Winda berpikir sejenak. Dia takut salah mengambil keputusan yang bisa merugikannya. Sifat kepala perawat yang seperti itu membuat Winda tidak bisa menolak apa yang sudah beliau putuskan. Ya, saya terima tugas tersebut, jawab Winda pelan. Bagus, kamu memang bisa diandalkan. Bersiaplah. Besok pukul 7 WIB akan ada yang menjemputmu di rumah dan langsung membawamu ke rumah pasien. Rekam medis pasien dan tugas pelayanan. Perawatan akan dijelaskan saat kamu sampai di sana. Kepala perawat memberikan arahan. Winda hanya mengangguk yang menandakan telah paham dengan arahan yang diberikan. Oh ya, satu lagi. Kamu ditugaskan selama 1 minggu saja karena pasien tidak menderita penyakit yang begitu serius. Tapi kemungkinan bisa lebih lama juga. Setelah itu kamu tugas seperti biasa di bangsal VIP. Kepala perawat menyelesaikan kalimatnya dengan tersenyum. Baik Bu Kepala. Ya sudah, kamu boleh menyelesaikan shift pagi kamu hari ini. Permisi Bu. Winda berjalan keluar ruang kepala perawat. Di dalam kepalanya bermunculan banyak tanda tanya. Winda menghela nafas. Besok dia akan menghadapi suasana kerja yang baru. Setelah jam pergantian shift selesai, Winda bersiap untuk pulang. Winda berjalan ke arah parkiran kendaraan sambil mengecek ponselnya. Barangkali ada pesan masuk namun ternyata tidak ada satupun pesan dari Ari. Saat sampai di parkiran Winda terkejut melihat seorang wanita masuk ke dalam mobil Ari dan duduk di kursi penumpang kemudian mobil tersebut pergi. Begitu saja. Apa yang coba dilakukan Ari? Pikir Winda dalam hati. Biasanya Ari selalu menunggunya dan mengantar pulang bila mereka kebetulan kerja pada shift yang sama. Namun, Winda heran dengan apa yang dirasakan oleh hatinya. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Dia heran dengan perubahan sikap Ari. Sudahlah, aku pulang naik taksi saja. Winda berjalan ke halte bus depan rumah sakit. Sampai malam tiba, Ari masih tidak menghubunginya dan Winda juga enggan menghubunginya terlebih dahulu. Winda hanya merasa sepi, sebab biasanya ponselnya selalu berbunyi tiap menitnya. Ari begitu protektif kepadanya. Bunda mengetuk pintu kamar Winda membuyarkan lamunan anak gadisnya itu. Bunda menyerahkan buket bunga mawar dan coklat. Bunda menjelaskan bahwa tadi pagi setelah anaknya itu berangkat kerja, ada abang ojek online yang mengantarkan paket coklat dan buket bunga mawar. Siang dan sore juga datang lagi paket yang sama. Bunda tersenyum penuh arti sambil berjalan keluar dari kamar anaknya itu. Winda membuka surat yang terselip di antara bunga mawar. Masih dari pengirim yang sama karena di pojok bawah surat tertulis, "Maaf untuk salah yang pernah aku lakukan." Siapa sebenarnya orang yang mengirim paket-paket tersebut, pikir Winda. Pagi hari yang hangat, saat sang mentari menyinari bumi, Winda sarapan bersama Bunda sambil menunggu seseorang yang menjemputnya untuk membawanya ke suasana kerja baru. Tidak lama kemudian, sebuah mobil sedan yang terlihat mewah dan mengkilap parkir di depan rumah Winda. Seorang laki-laki memakai jas hitam, celana hitam,
sepatu hitam dan kacamata hitam mendekati Winda yang telah berdiri di depan rumah. "Selamat pagi perawat Winda. Mari saya antar Anda ke tempat majikan saya. Silakan naik ke dalam mobil," ucap laki-laki rapi tersebut. "Ah, ini rupanya pegawai tempat pasienku. Aku kira masih saudara pasien. Kalau pegawainya saja serapi ini, bagaimana? Kiranya sang majikan. Semoga saja bukan orang yang menyebalkan." "Baiklah." Winda masuk ke dalam mobil, duduk di kursi penumpang belakang. Kemudian, mobil melaju menerjang kemacetan jalan kota pagi itu. Sekitar 1 jam kemudian, mereka masuk ke sebuah gerbang besar dengan penjagaan di sana. Masih ada jalan beberapa meter dari pintu gerbang menuju rumah besar itu. Halaman luas ditumbuhi rumput hijau yang terawat. Bunga mawar dan anggrek bermekaran di sana, indah berwarna-warni, tersusun rapi. Ada air mancur melingkar di depan rumah besar itu, bergaya arsitektur barat klasik nan mewah. Beberapa mobil mewah terparkir rapi di sudut samping rumah. Laki-laki yang tadi menjemputnya mempersilakan masuk rumah dan mengarahkannya untuk duduk menunggu di ruang tamu. "Wah, besar sekali rumah ini. Agaknya seperti apa orang yang harus aku rawat," ucap Winda dalam hati. Detak jantung cinta kita. Bab 9. Tidak terduga, bagian 3. Winda merasakan kehangatan saat masuk ke rumah tersebut. Ruang tamu yang luas dengan perabotan mewah yang tertata rapi dan bersih, seolah debu pun enggan untuk singgah. Jendela yang lebar dan panjang dari atas ke bawah memastikan cahaya cukup di ruangan ini. Gorden yang indah tersibak rapi dalam ikatannya, warnanya senada dengan cat dinding yang dipenuhi warna-warna kontras menampilkan kehangatan suasana pantai di musim panas. Lampu gantung mewah yang bertingkat membentuk lingkaran besar tergantung kokoh di langit-langit ruang tamu tempat dia duduk sekarang. Dalam hati Winda mengagumi rumah tersebut. Belum pernah dia masuk ke rumah sebesar dan semewah ini. Winda menjadi bertambah penasaran. Siapakah pemilik rumah ini? Siapa tuan rumahnya? Apakah dia yang akan dirawat? Atau anggota keluarga lain yang akan menjadi pasiennya? Winda menjadi tidak sabar untuk segera bertemu dengan pasiennya. Winda menunggu dengan cemas. Pegawai yang menjemputnya tadi juga tidak muncul-muncul. Di tempat lain di dalam kamar Ari, dia masuk kamar dengan wajah merah karena merasa kesal. Tidak henti-henti dia mengutuk. "Sial, beraninya Winda main api di belakangku," ucap Ari dengan menahan marah. 1 jam yang lalu Ari pagi-pagi sekali sudah ke rumah Winda dengan niat untuk mengantarkan kekasihnya itu berangkat kerja shift pagi sekaligus minta maaf. Tapi dia malah melihat Winda dijemput seorang laki-laki berkacamata hitam, jas setelan hitam dan mengendarai mobil BMW keluaran terbaru. Hatinya panas, marah, tidak terima dia diperlakukan seperti ini. "Hah, alasan beda. Kepercayaan. Dia hanya coba mencari alasan untuk pergi dariku," gerutu Ari. "Dede TTT. Ponsel Ari berdering. Ada panggilan masuk dari Jessica. "Halo," Ari mengangkat panggilan dengan suara datar. "Halo sayang, kamu nggak lupakan? Hari ini kamu jadi main ke apartemenku," ucap wanita tersebut dengan suara manja. "Iya, 1 jam lagi aku sampai sana." "Oke, jangan lama-lama ya. Aku sudah rindu berat. Cepat datang sayang." "Baiklah. Bye sayang." Wah, di rumah pasien. Tidak lama kemudian laki-laki tadi menghampirinya lagi setelah bertemu dengan majikannya. "Tuan, saya meminta Anda untuk langsung menemuinya di ruangannya. Mari saya antar." Membimbing perawat Winda hingga di depan pintu sebuah ruangan. Laki-laki tersebut mempersilakan masuk dan mohon izin untuk pergi melaksanakan tugas yang lain. Perlahan Winda membuka pintu sambil menata jantungnya yang terus berdebar-debar. Firasatnya mengatakan kali ini bukan pasien biasa yang harus dia rawat. Nampaknya orang ini sangat berpengaruh hingga dokter
Fian sang direktur rumah sakit tempat dia bekerja memintanya secara khusus untuk merawat pasien ini. Perempuan ataukah pria yang akan menjadi pasiennya kali ini? Karena terlalu gugup, Winda memberi salam kepada pasien dengan menundukkan kepala. Dia mencoba memberi kepercayaan untuk telinganya menganalisa pasien di depannya. Selamat pagi. Saya perawat Winda dari Rumah Sakit Kencana Medika yang ditugaskan untuk merawat Anda. Winda memberi salam dengan ramah. Aku sudah tahu. Spontan Winda terus menegakkan kepalanya, menggunakan matanya untuk memastikan karena ragu dengan kepekaan telinganya yang seakan mengenali suara itu. Winda terkejut. Yang benar saja. Dia akan menghadapi pria ini lagi. Katanya dalam hati. Kenapa? Terkejut. Senang bertemu denganmu lagi. Senyum licik namun menawan pria itu. Wanita menarikku, tambah Louis lirik. Louis Putra Adijaya adalah pasien yang harus Winda rawat sekarang. Pasien yang pernah dia jaga di kamar nomor 1 VIP rumah sakit Kencana Medika. Untuk memenuhi permintaan dari Lisa Putri Adijaya, kakak kandung Louis, dia terpaksa pulang ke rumah. Tapi dengan kekuasaan Louis, dia meminta dokter Fian yang tidak lain adalah paman kesayangannya untuk mempersiapkan Winda sebagai perawatnya. Di rumah Anda lagi, ucap Winda jengkel namun ditahan. Sudah, jangan terlalu terbawa suasana. Mari bahas kesepakatan kerja kita. Tugas pertama, bantu aku bangun dari tempat tidur untuk duduk di sofa, perintah Louis. Winda masih diam di tempatnya dengan rasa kesal pada dirinya sendiri karena menerima tugas ini dan harus menghadapi pria jahil ini lagi. Kenapa masih diam? Atau kita bahas di tempat tidur saja? Louis mengoda. Winda dengan berat hati memapa pria itu ke sofa. Saat tubuh mereka berdekatan, Winda mencium aroma parfum mewah serasa coklat yang menggoda. Winda cukup menikmati aroma tersebut sebab bukan aroma parfum pria pada umumnya yang sangat menyengat. Louis tersenyum-senyum dalam hati. Dia senang bisa merangkul wanita ini lagi, walau dalam arti yang berbeda. Winda duduk di sofa depan pasiennya itu. Dia sedikit mengamati ruangan kamar yang besar itu. Kira-kira 4 kali besar kamarnya di rumah. Tempat tidurnya berspraykan putih polos cukup bersih pria ini, pikirnya. Dinding kamarnya berwarna hitam putih memberikan suasana elegan. Ada lukisan kepala harimau di atas tempat tidurnya dan karpet lantai bercorak kulit harimau berwarna hitam putih. Lampu tidur di meja kecil samping kanan kiri tempat tidur dan lampu besar cantik tergantung di langit-langit bagian tengah ruangan. Ada 2 pintu lagi di sisi lain ruangan tersebut. Mungkin itu toilet dan fitting room. Winda tersadar ketika Louis mulai berbicara. Bukannya Winda norak atau ia dari kalangan biasa. Rumah Winda juga besar dan bagus. Winda juga dari kalangan keluarga berada, hanya saja cara hidup mereka berbeda. Karena keluarga Winda terbiasa hidup sederhana meski sebenarnya mereka mampu untuk bermewah-mewah. Ini rekam medisnya, nanti bisa kamu baca. Kamu akan kerja sebagai perawat pribadiku selama 1 minggu penuh, dan jika aku ada urusan penting yang mengharuskanku keluar rumah maka kamu pun akan ikut. Serta tugas utama kamu mengganti verban luka di kaki kananku setiap pagi setelah aku selesai mandi, dan semua keperluanku kamu yang menyiapkan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Louis. Saya ada 1 permintaan. Winda coba bernegosiasi. Apa itu? Saya tidak bisa 24 jam menjaga Anda selama 1 minggu. Saya ingin setiap harinya saya kerja hanya 1 shift, yaitu dari jam 7 WIB hingga jam 15 WIB. Oke, tapi aku juga punya syarat. Senyum licik Louis terukir. Apa syarat Anda? Wah, apa nih syarat dari Louis? Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya di Gavin 22 Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih kakak. Terima kasih.